Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua hari ini. Kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program TVRI Sport dan kali ini bersama saya Rani Hidayah. Seperti biasa pemirsa, kami akan selalu menghadirkan narasumber yang bakal kita ajak berbincang mengenai olahraga-olahraga di Indonesia, terutama di olahraga di Sumatera Selatan ini pemirsa. Dan hari ini pemirsa, tema kita sangat menarik karena ini udah mau menjelang PON 21 Aceh Sumatera Utara dengan tema kita adalah Pelatda Atlet Sumsel jelang PON 21 Aceh Sumatera Utara, dan saya sudah hadirkan narasumber saya hari ini ada Bang Daeng Supriyanto SH sebagai Kabid Humas KONI Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat, tetap semangat karena kita jiwanya patriotik ya kan. Kita ini kalau berbicara masalah olahraga pasti patriot olahraga. Jadi pahlawan olahraga. Wah, luar biasa, semangat harus banget tetap ya. Semangat ya. Benar. Ini kan kalau misalnya kita melihat ternyata sudah sebentar lagi ya Bang ya, ini PON 21 Aceh Sumatera Utara ini mungkin spesifikasi tanggalnya nih berapa sih acaranya bakal dilaksanakan ini? Iya, jadi kalau kita bicara jadwal ya, jadwal untuk pelaksanaan PON itu sendiri itu tanggal 8 September ya untuk pembukaan, nanti penutupannya tanggal 20-an ya. Kalau pembukaannya itu di Aceh, untuk penutupannya itu di Medan. Nah, berbicara untuk persiapan KONI Sumatera Selatan, KONI Sumatera Selatan itu memiliki kontingen yang akan nanti berangkat ke Aceh sampai Medan itu 370 kontingen peserta ya, dan terdiri dari 250 atlet dan 77 pelatih, sisanya itu ofisial. Gitu. Untuk acara PON 21 Sumatera Utara ini sendiri bagaimana? Ini mungkin ada beberapa cabang olahraga terkhususkan yang diikut sertakan, mungkin ada juga yang tidak diikut sertakan ini Bang. Oh iya, jadi begini, kalau kita sendiri dari KONI Sumatera Selatan itu mengikuti 50 cabang olahraga. 50 cabang olahraga sebenarnya ya, tapi dengan kondisi sekarang beberapa minggu ke depan, terakhir kemarin ya, itu ada cabur lah ya yang mungkin karena sesuatu dan lain hal Pordasi tidak ikut serta di dalam PON. Akhirnya 12 atlet dari Pordasi berkuda itu terpaksa kita tidak berangkatkan karena memang dari caburnya sendiri untuk mengundurkan diri dari arena PON seperti itu. Berarti itu ada salah satu kendala untuk persiapan PON 21 Aceh Sumatera Utara ini Bang ya? Sebenarnya bukan kendala sih itu, karena itu kita sudah siapkan. Hari ini kan kita mulai dari bulan Juni akhir sampai nanti September ya, Agustus akhir. Kami sekarang masih melakukan platda terpusat di Jakabaring Sport City. Artinya ada beberapa cabur yang masih sekarang berlatih semangat untuk meningkatkan kemampuan dan kekompakan ya, solidaritas ke antar atlet juga yang sekarang ini sedang berlangsung gitu. Jadi kalau berbicara masalah persiapan daripada atlet kita untuk PON Sumatera Selatan on fire lah kalau sekarang on fire. Tapi untuk ini kan PON 21 Aceh Sumatera Utara ini kan September nanti ya Bang ya. Sebentar lagi juga udah gak kerasa, mungkin 1 bulan lebih nih ya. Ini persiapannya dari bulan kapan dan kemudian persiapan apa yang udah KONI ini berikan kepada para atlet, kemudian juga para pelatih dan sebagainya Bang? Baik, jadi kalau kita berbicara masa persiapan, kalau kita kalkulasi itu sudah 80% ya persiapan kita untuk pelaksanaan PON. Artinya untuk secara teknis mereka sudah berlatih secara kontinu dari hari ke hari demi hari. Jadi kami juga di situ ada satgasnya. Jadi ada satgas monep di sana, monitoring dan evaluasi, juga ada satgas satgas teknis ya, yang bagaimana bisa meningkatkan daripada kualitas dan kemampuan atlet kita untuk bertanding di sana. Dan ada lagi satgas khusus ya yang mungkin akan bisa menambah daripada sarana dan prasarana yang mungkin tidak terjangkau dari anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah persiapan-persiapan tadi, kami punya kemampuan untuk bisa bagaimana atlet itu memiliki jiwa patriot olahraga ya, jiwa patriot olahraga, dan juga berusaha untuk memacu semangat mereka, memacu daripada spirit mereka dalam bertanding seperti itu. Jadi kita sudah siapkan juga tim dari psikologisnya, tim dari ahli gizinya, tim dari ahli di dunia teknisnya ya, artinya pelatih juga kita sudah kita siapkan, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan
tinggal lagi pelaksanaan di sana nanti pada saat di Aceh dan di Medan, atlet kita siap untuk bertempur. Oke, berarti ini kan sudah 80% ya Bang ya, kira-kira udah sangat on fire banget untuk latihan, persiapan segala macamnya. Ini mungkin saya penasaran kalau misalnya untuk mengikuti perlombaan salah satu yang bergengsi ini, ada cabang olahraganya tuh 50 tadi Bang ya. Tapi kalau untuk Sumsel kita mengirim semua, seperti apa aja nih perlombaan cabang olahraganya sendiri? Ya, jadi sebenarnya kan kalau untuk di PON itu sebenarnya lebih dari 50 cabur ya. Tapi KONI Sumatera Selatan itu cuman kemarin rencana itu cuma 50, tapi karena ada pengurangan daripada apa namanya? Pengurangan cabur ya yang mengundurkan diri, akhirnya kita cuma 49 cabur nanti. Nah, salah satu daripada cabur yang cukup menarik juga kita bahas hari ini adalah cabur atletik ya. Jadi PASI kemarin ada atletnya itu, atlet yang sudah bertanding, ternyata dia ikut tes kepolisian dan alhamdulillah beliau lulus dan jadi apa namanya ya, taruna bukan taruna ya, kalau dia bintara dia, ya, jadi polwan dia, dan dia harus berlatih di polwan kan, yang pada prinsipnya yang seharusnya dia berangkat itu untuk menjadi atlet lari estafet, akibat dari apa dia tidak bisa ikut lagi latihan dan tidak bisa ikutnya, akhirnya PASI dalam hal ini cabang nomor atletik itu tidak bisa dipertandingkan kita, karena memang pada aturan baku yang ada di PASI ya, dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yaitu cabur lari itu memang tidak ada cadangan seperti itu, dan memang sudah by name by address, jadi dia sudah namanya itu sudah terdata di PB di PB PON. Jadi ketika itu diganti itu sudah tidak bisa lagi diganti karena sudah waktunya, sudah limitnya sudah habis. Oke, jadi gimana tuh Bang mengatasinya? Mereka kayak kan ini udah persiapannya sudah dari lama nih, nama kemudian juga nama atlet, para pelatih, kemudian juga nanti perlombaannya juga seperti apa, mereka juga sudah persiapan segala macam. Tiba-tiba dia batal, gimana nih Bang? Ya konsekuensi ya. Jadi kita juga tidak bisa juga, ini kita sudah berusaha kemarin, sudah komunikasi dengan pihak pihak PB ya. PB PASI juga, kami juga koordinasi dengan PB PON, ternyata memang secara aturan tidak bisa untuk diganggu, akhirnya ya tercoret. Jadi yang harusnya tadi ada 4 atlet tadi ya, nah, mungkin yang kan harusnya 4 tuh, 4 ya, yang 2 tetap bertanding, yang 1 ini nih yang tidak bisa ya, dia tidak bisa ikut serta dalam PON nanti. Cuman kalau yang lain kayak nomor 200, nomor 400 putri dan putra itu, insya Allah kita masih punya optimis itu untuk meraih emas di PON kali ini. Itu ada Srimaya ya. Kebetulan Srimaya memang sudah kemarin memecahkan rekornya sendiri di PON Papua dan mendapatkan emas 2 lah dia. Wah, luar untuk biasa. Nomor 200 dan nomor 400 seperti itu. Oke, berarti ini kan tadi kita udah ngobrol ya Bang ya. Berarti kalau misalnya melihat PON Aceh 21 ini kan luar biasa ya. Mereka akan bertanding melawan banyak orang ya, dan juga pastinya mereka berebut dong untuk mendapatkan emasnya. Mungkin ada kegiatan atau prepare yang sangat spesial nih dari KONI Sumsel untuk para atlet dan juga pelatih nih, agar mereka bisa mengharumkan nama Sumsel nih terutama. Baik, jadi sebenarnya atlet-atlet yang bertanding di PON ini nanti akan diambil oleh pusat untuk dimasukkan ke Platnas ya kan, dan itu nanti akan dipersiapkan bertanding di Asian Game, di Asian Game, di Asia Game, Asian Game, SEA Game ya kan, dan mereka akan digodok lagi untuk ditingkatkan lagi. Jadi memang PON ini menentukan bagaimana calon-calon pahlawan-pahlawan olahraga ini yang akan memperjuangkan daripada merah putih di kancah dunia internasional. Jadi inilah ininya kawah candra di mukanya itu ada di PON ini seperti itu. Nah, kami memang selain daripada teknis tadi saya sudah dari awal kita sudah sampaikan bahwasanya untuk memacu semangat daripada atlet itu adalah bagaimana mereka itu tidak mau memang harus serius dan memang harus fokus dalam melakukan latihan ya kan, tanpa ada beban-beban yang lain seperti itu ya kan. Fokus saja dengan apa yang menjadi
apa namanya target yang mereka capai dari cabur yang mereka ikuti ya kan. Dan jangan lupa pasti doa dan restu orang tua ya. Betul. Dan juga kami juga berharap juga untuk masyarakat Sumatera Selatan ya untuk mendoakan atlet-atlet kita ini bisa mengharumkan nama daerah. Ya, Dan betul. ya kita kan luar biasa hari ini mungkin daerah manapun itu yang bisa menandingi daripada Sumatera Selatan yang memiliki sarana prasarana olahraga yang cukup itu cuma Sumatera Selatan paling dan DKI Jakarta. Betul. Yang lainnya belum ada. Oke. Apalagi itu sekelas dunia internasional ya, karena kita sudah melakukan Asian Games ya di sini ya sama SEA Games. Oke. Seperti itu. Berarti persiapannya udah matang banget ya Bang ya, dimulai tadi mungkin dari persiapan para atlet, kemudian juga pelatih dan juga persiapan anggaran-anggaran lainnya seperti itu. Mungkin anggaran seperti apa nih yang dikhususkan untuk KONI untuk PON 21 Aceh Sumatera Utara nih Bang? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah anggaran kita diplomatis saja ya. Artinya seperti ini. Kalau ada perubahan ya. Kalau dulu sebelum zaman kita ini kan sudah ada perubahan daripada kepengurusan ya. Oke. Jadi kepengurusan kemarin di zaman kita kan kita dilantik itu di bulan Desember 2023 akhir ya. Artinya kita itu menyelesaikan tugas pengurusan yang lama seperti itu. Nah, ada kendala-kendala yang miskomunikasi lah sebenarnya ya. Akhirnya anggaran yang harusnya dikelola oleh KONI Sumatera Selatan sebagai dana hibah untuk olahraga itu sekarang ini diambil alih atau dipegang langsung oleh Dispora. Jadi kami cuman di sini hanya sebagai fasilitator saja ke cabur-cabur. Jadi untuk melakukan eksekusi daripada anggaran itu sekarang ini sudah berada di tangannya Dispora seperti itu. Jadi kita tidak mengelola anggaran ya kan, tapi anggaran yang kita butuhkan kita sampaikan kepada Dispora seperti itu. Baik, berarti ini kalau misalnya melihat ya Bang ya, kalau misalnya ternyata banyak atlet yang diikuti lah ya, diikutsertakan dalam PON Aceh 21 Sumatera Utara ini. Mungkin untuk para atletnya ini kira-kira berkisar umur berapa sih Bang mereka ini ikut serta dalam perlombaan ini? Ya, sebenarnya sih ada beberapa cabur ya. Ada yang cabur kayak cabur ada yang tua ya, tapi paling tidak itu di usia SMP lah sudah ya. SMP kelas 3 itu sudah bisa diikutkan PON seperti itu. Kayak kita ada cabur dari IOD itu adalah dansa ya. Jadi cabur dansa ini kita kebanyakan atlet kita itu yang kita kirim ke sana itu banyak anak-anak SMP kelas 3 sama kelas 2 seperti itu. Itu gimana tapi Bang? memang lentur. Mereka tetap sekolah atau mungkin mereka ada karantina day-nya kayak mungkin berapa bulan tidak sekolah dulu harus berada di satu tempat untuk latihan secara serius? Iya, jadi sekarang ini kan sudah kita sampaikan tadi bahwasanya kita sedang melakukan pelatda terpusat ya, artinya pelatihan terpusat dipusatkan di JSC Jakarta Brain Sport City. Mereka dirumahkan, di karantina lah seperti itu untuk fokus bagaimana bisa melaksanakan daripada tugas dia untuk berlatih seperti itu. Dan kami sebagai organisasi olahraga, induk olahraganya itu memberikan semacam surat ya, legasinya itu kepada pihak sekolah ya kan, agar siswanya ini untuk bisa diikut sertakan di dalam pelatda itu karena untuk maju sebagai atlet PON di Aceh dan Papua seperti itu. Oke, berarti ini banyak sekali ya, mungkin anak sekolah udah ada ya Bang yang mengikuti PON 21 Aceh Sumatera ini. Mungkin kegiatan seperti apa nih boleh Bang dikhususkan, mungkin ada cabang olahraga 1 atau 2 nih kira-kira yang kayaknya harus di-pressure banget nih karena mereka mungkin ada persiapan dari anggaran, kemudian juga dari hal-hal yang lebih mencondongkan ke mungkin alat-alat nih Bang, atau mungkin persiapan seperti apa yang lebih di-pressure nih, cabang olahraga seperti apa tuh Bang? Betul, tapi sebenarnya sih ada cabur-cabur andalan ya yang kita prediksi itu bakal mendapatkan daripada emas ya di PON itu. Ada 16 cabur waktu itu kan. Jadi 16 cabur ini salah satunya itu adalah atletik tadi ya. Terus ada silat, pencak silat, ada dayung ya. Di situ ada arum jeram waktu di situ itu. Ada lagi yang namanya tadi kita persiapan untuk IOD tadi kayaknya punya khas ya untuk mendapatkan emas ya, karena kita lihat bagus ya cara teknik pelatihannya, karena itu bagus, dan juga ada catur juga bagus ya, karena memang ada di Porwil kemarin kita juga mendapatkan juara seperti itu. Ada 7 atau 6 medali ya yang nanti ya waktu itu kita dapatkan. Artinya memang posisi daripada
persiapan untuk kita melihat seperti apa di PON nanti, kami sudah punya prediksi. Dari beberapa cabur itu kita prediksi 16 lah. Mudah-mudahan kita bisa menaikkan peringkat. Kalau dulu di Papua itu kita peringkat ke ranking ke-16 ya. Ranking ke-16 cuman 6 medali emas, dan ini kalau kita bisa naik itu sudah luar biasa. Sama doanya saja lah, mudah-mudahan kita mendapat 16 emas nanti. Pasti sukses Mas, karena udah persiapannya di 80% juga untuk perlombaan ini. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Bang ya. Boleh. Oke, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam TVRI Sport. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa, masih bersama kami dalam TVRI Sport ya, dan juga masih bersama Bang Daeng nih ya. Kita tadi masih ngobrolin soal pelada persiapan ini nih pemirsa. Sarana-prasarana tadi ya. Iya betul. Ini tadi kan kalau misalnya kita udah ngobrol ternyata banyak sekali cabang olahraga yang diikutsertakan. Kemudian juga ternyata para atlet ini juga mungkin ada yang dari SMP, masih sekolah gitu Bang ya. Ada juga yang udah level dewasa nih ya. Yeah. Tapi ini mungkin Bang, saya penasaran, ini kan sebentar lagi nih, udah mau bulan September. It means 1 bulan lebih, sudah sebentar lagi mungkin untuk persiapan keberangkatan, kemudian juga perihal lainnya juga seperti apa nih Bang?
Ya, jadi kalau perihal keberangkatan kita sudah targetan rencana itu untuk ada keberangkatan awal, yaitu karena arum jeram itu akan dilaksanakan tanggal 25 ya di Takengon. Duluan ya Bang? Duluan di Takengon Aceh ya. Dan mungkin berangkatnya itu sekitar tanggal 23. Nah, cuman kadang yang sekarang jadi pemahaman itu adalah sarana prasarana atlet ini yang butuh kita sekarang lagi mereview seperti apa, bagaimana kita membawa peralatan atlet ini, karena peralatan untuk dayung kan cukup lumayan berat ya. Nah, tapi itu sudah kita carikan solusinya. Mudah-mudahan kami sudah menyampaikan ke pihak Dispora seperti apa teknisnya untuk membawa atlet itu, dan mudah-mudahan ke depan Dispora sudah punya win-win solution ya untuk menyelesaikan daripada persoalan sarana prasarana atlet itu sendiri. Kalau untuk persiapan keberangkatan kemarin juga sudah untuk semua untuk persiapan keberangkatan kemarin sudah check-in pesawat, pesawat sudah oke. Terus ada lagi sarananya itu mulai dari tas, sepatu, baju untuk kontingen ya. Itu sudah dipersiapkan, ada sekitar 370 official tadi sudah disiapkan, dan kemarin sudah masuk ke asrama ya, sudah masuk ke JSC, tinggal lagi dibagikan dibagikan ke atlet dan official. Dan nanti mungkin di bulan Agustus akhir itu tanggal 23 mungkin ya itu akan dilakukan pelepasan nanti oleh Gubernur Sumatera Selatan, PJ Gubernur Sumatera Selatan. Dan akhirnya nanti memang persiapan-persiapan lainnya itu kita sedang berkoordinasi ya. Ada PIC kita di Aceh dan Medan untuk bagaimana kita itu sudah persiapan, kita tidak lagi berpikir untuk tidur di mana, ini akomodasinya di mana, transportasinya di mana. Yang jelas kita dari Sumatera Selatan itu memang harus menyetor ke PB PON ya. Berapa atlet yang diikut sertakan, kita harus nyetor tuh. Nyetor ke PB agar pada saat berangkat dari daerah ke Aceh dan Medan itu kita sudah persiapan nih. Oh, ini untuk Sumatera Selatan posisinya di hotel ini. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir bagaimana akomodasi. Transportasi juga disiapkan oleh PB PON, dan termasuk makan apa segala macam ya. Nah, tinggal lagi kita di sini di luar daripada uang saku. Gimana tuh Bang? Kalau uang saku ini sekarang nih pakai SBU, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu ke SPPD agak besar, kalau sekarang SBU-nya luar. Tapi ya itu tadi, kecintaan kita terhadap dunia olahraga itu tidak dinilai dari materialnya. Jadi bagaimana kita mempunyai spirit, punya semangat untuk menciptakan prestasi olahraga seperti itu. Kalau berbicara masalah finansial, kita nanti dikatakan sudah kerja aja, nggak usah ikut daripada organisasi olahraga. Karena olahraga itu memang pada prinsipnya bagaimana menciptakan prestasi olahraga, bukan untuk penghasilan seperti itu. Dan kita alhamdulillah kami dari mulai dilantik sampai sekarang ini masih tetap on fire saja, meskipun nggak ada yang kita cerita untuk honor. Kemarin kita sudah fakta integrat tidak ada honor, cuman mungkin ada pergantian uang transport saja seperti itu. Betul, berarti memang sudah dipersiapkan secara matang ya untuk para atlet dan juga pelatih dan tim-tim sebagainya gitu ya Bang ya? Oke, ini mungkin untuk PON 21 Aceh ini dari Bang Daeng mungkin dan juga tim lainnya mungkin ada tantangan yang berbeda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya untuk menghadapi perlombaan saat ini juga Bang? Ya, jadi tantangan yang kita hadapi itu yang pertama itu memang masalah anggaran ya. Anggaran yang terbatas dengan komposisi kerja yang itu cukup lumayan berat ya. Karena baru kali ini nih ada satu event ya, itu menggunakan 2 daerah seperti itu di PON sekarang. Kan kalau dulu kan satu kayak Sumatera Selatan tuh PON Sumatera Selatan. Nah, sekarang menggunakan 2 daerah, Aceh dan Medan. Jadi pembukanya di Aceh, penutupannya di Medan. Terus ini juga terpecah. Caburnya juga kita pecah, ada cabur, ada yang di pertandingan di Aceh, ada yang di pertandingan di. Nah, sementara kami dari Humas Sumatera Selatan ini di Satgas ini cuma 20 orang seperti itu. Caburnya ada 50 orang, 50 cabur ya kan. Tapi ya tetap kita konsisten saja lah ya apa yang bisa kita kerjakan, dan justru semakin banyak tantangan semakin menarik lah untuk kita kerjakan. Bukan kita semakin mundur semakin tertarik kita bagaimana bisa menyelesaikan daripada tantangan-tantangan yang sudah berada di depan ini. Ya pokoknya kami on fire lah, apapun yang terjadi kita sikat aja dulu. Tetap semangat ya Mas ya. Tetap semangat saja. Ini kalau misalnya melihat kalau ternyata ada 20 orang ya dari
Bang Daeng dan tim lainnya yang ikut serta dalam persiapan PON ini ya. 50 cabang olahraga tadi, wah lumayan agak susah ya Bang ya di-handle ya Bang ya. Yang paling tidak sebenarnya 20 itu kami dari tim Monep ya, jadi monitoring evaluasi. Tapi setelah itu nanti kita melebur, ada tim lagi yang namanya tim Satgas Teknis itu juga melebur juga jadi official tadi. Jadi itu yang saling membantu. Yang tinggal jadi persoalan itu apakah nanti di sana kan ini kan banyak cabur nih, terus terpecah. Satu cabur itu kadang-kadang dia bisa membutuhkan sampai 8 jam dalam perjalanan, nggak dalam satu wilayah ya kan. Nah, belum lagi yang di cabur yang lain seperti itu kan. Nah, ini yang jadi kendala itu sebenarnya waktunya saja seperti itu. Tapi kami berusaha lah bagaimana informasi itu tetap tersampaikan di Sumatera Selatan. Apa yang terjadi yang di sana, siapa yang bertanding, siapa yang menang, itu kalau bisa kami secepat mungkin untuk memberikan informasi ke daerah seperti itu. Mengawasi, membina, membantu para atlet, pelatih itu ya, dari Kodim Sumsel itu sendiri Bang ya. Ini mungkin tadi kita udah ngobrol sedikit aja nih Bang, tapi saya masih penasaran ya, ini mungkin kan banyak sekali cabang olahraga yang sepertinya kita tidak tahu nih Bang ya, kalau misalnya ternyata perlombaan dari cabang olahraga ini tuh butuh persiapan yang double nih. Mungkin seperti cabang olahraga apa aja nih Bang? Dan kemudian persiapan seperti apa nih yang bikin mereka berbeda dengan cabang olahraga lainnya? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah cabang olahraga, semuanya punya khas tersendiri seperti itu. Punya ciri tersendiri dan punya nilai daya juang yang memang memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Ya, kayak seperti kita bicara masalah cabur anggar ya kan. Anggar itu kendalanya itu tadi ketika dia menggunakan atributnya itu tidak standar, maka susah untuk dia bisa melakukan teknik-teknik dalam perlombaan atau dalam pertandingan seperti itu. Makanya kita siapkan untuk atributnya itu kan kayak astronot tuh ya kan. Itu didatangkan dari luar negeri, nggak bisa dari Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah senam ya, senam itu luar biasa. Ada salah satu atlet kita itu Pajar namanya, itu dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia nggak berpikir bagaimana dan apa nanti akan terjadi. Yang penting dia matikan handphone dia. Dia tidak menggunakan sosial media dia. Dari mulai sekarang, dari kemarin tuh, dari mulai bulan Juni sampai sekarang ini, beliau sama sekali tidak mau menggunakan sosial media, tidak mau menggunakan yang penting dia fokus. Fokus berlatih, fokus dalam bagaimana bisa menjaga mental dan fisik dia, sehingga nanti ke depan pada saat ada di masanya nanti, di PON nanti, dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Itu harapan dia. Maka ini juga bisa ditiru nih oleh mungkin atlet-atlet kita nonton juga ya kan. Bisa ditiru bagaimana si Pajar ini ya kan. Dan alhamdulillah memang dia di beberapa kejuaraan itu selalu mendapatkan emas ya. Dapat medali emas ya. Dan kita berharaplah mudah-mudahan ya di PON kali ini dia juga mendapatkan emas. Karena dedikasi dia untuk bagaimana fokus terhadap olahraga, fokus terhadap dunia latihan dia tanpa harus mencampur adukan dunia sosial media seperti itu. Itu mungkin Fajar tadi jadi patokan ya untuk para atlet yang ingin mengikuti perlombaan ya, butuhnya mental yang sangat kuat, kemudian juga fokus yang paling utama nih Bang ya. Mungkin terakhir nih Bang, untuk harapan Bang Daeng dan juga tim lainnya juga untuk para atlet dan juga para pelatih untuk menghadapi PON 21 Aceh Sumatera Utara ini. Silakan Bang. Baik, jadi kami berharap ya kepada stakeholder yang ada di Sumatera Selatan ya untuk bahu-membahu, bantu-membantu ya, paling tidak dengan doa ya. Doa dan harapan sehingga prestasi olahraga Sumatera Selatan itu bisa lebih meningkat dari prestasi ranking ke-14, ranking ke-16 itu bisa lebih meningkat lagi ya ke ranking-ranking yang lebih memuaskan ya. Mungkin dia di bawah masuk 10 besar seperti itu. Nah, kawan-kawan kita yang dari pelatih ya kan, dari pelatih, atlet dan pengurus cabur, pemprov yang ada di ini, pengurus cabang provinsi yang ada di Sumatera Selatan, itu ayo kita bareng-bareng, bahu-membahu, saling memberikan masukan, saling memberikan kontribusi, pemikiran maupun saran dan gagasannya, bagaimana atlet kita ini bisa melaksanakan tugas dia dalam pesta
demokrasi lagi pesta olahraga ya di olahraga. PON Aceh Papua itu Aceh Papua Sumatera Aceh Sumatera Utara itu bisa maksimal dan bisa membanggakan bagi masyarakat Sumatera Selatan seperti itu. Siap Bang, pokoknya sukses Bang untuk persiapan ini nanti. Mungkin nanti boleh ya Bang, nanti diajak salah satu atletnya datang ke Sumatera Selatan ini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Sukses Bang, terima kasih sudah datang ke TVRI Sumatera Selatan. Nanti kita bakal ngobrol lagi dan juga pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa terus saksikan TVRI Sport setiap hari Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Rani Naya dan tim kerabat kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.